lagi, saya Suzy Elsenanimis dari SMK Nabawan dan mengambil bahagian dalam pertandingan Tokoh Nilam Bahasa Melayu. Saya telah memilih beberapa buah buku dan saya akan mengulas tentangnya. Dan buku yang pertama adalah buku berjudul Mikail. Buku ini dikaryakan oleh Ramli Awang Mursyid. Mikail ini bukan sekedar sebuah nama. Dia hidup di perantauan 16 tahun menjadi pelarian, dan dia muncul semula untuk membunuh mangsa-mangsanya disebabkan dendam. Dia juga mengidap sejenis penyakit paranormal, yaitu apabila matanya terkena cahaya, maka tercahaya terang, maka dirinya akan terlontar ke satu dimensi yang tidak diketahui dan kadangkala terperangkap antara dua dimensi, yaitu alam fantasi dan alam reality. Dan uang dan kuasa dijadikan simbol kejahatan. Sesiapa yang tidak memberi kerjasama maka mereka akan membunuhnya. Dalam buku ini juga terdapat nilai murni, yaitu pertama adalah kejujuran. Mikail jujur memberi maklumat kepada pihak polis walaupun tahu dirinya juga turut terancam pada masa itu, dan kedua adalah bersikap rasional, yaitu sebelum memulakan perancangan, terlebih dahulu Mikail akan memikir secara terperinci sebelum melakukan sesuatu. Dan motivasi dalam buku Mikail ini adalah pemusnah kejahatan adalah cinta. Cinta Rehana telah mengubah hidup Mikail beralih ke arah jalan yang benar, dan keburukan dalam buku ini adalah kebaikan adalah menyampaikan suatu agenda, satu penjelajahan emosi yang syarat pelbagai kisah di sebalik kisah, dan tentang penculikan, pembunuhan, kerakusan manusia yang akan tamakkan harta, dan menyingkap pelbagaian isu yang melanda dunia. Dan keburukan dalam buku ini adalah mempunyai persoalan, yaitu dalam muka surat 22 frase 5, di situ tidak dinyatakan habuan yang diterima oleh Saiful dalam mempersetujui menjadi corporate hitman sekadar jumlah uang bernilai 100.000. Persoalannya adalah apakah habuan itu dalam bentuk USD ataupun ringgit Malaysia. Pengajaran dalam buku Mikail ini adalah agama adalah asas bagi manusia. Sesiapa yang tidak hidup berlandaskan agama maka manusia itu akan rugi. Dan saya akan mengulas 4 buku ini sedikit, yaitu buku yang berjudul Mandatory karya oleh Ramli Awang Mursyid. Buku Mandatory ini adalah bermula dengan hukuman di tali gantung yang dikenakan ke atas seorang pemandu Carlos menyimpan dendam menuntut keadilan. Seorang demi seorang yang menzalimi akan terpaku di muka keadilan, dan sudah tidak perlu lagi pendakwa peguam bela karena pendakwaan berarti kesalahan telah terbukti, dan hukuman yang pasti adalah hukuman mati mandatori. Dan buku seterusnya adalah bertajuk Ranggau. Ranggau ini juga karya Ramli Awang Mursyid. Ini mengisahkan satu pembunuhan gadis-gadis muda, dan apabila ditemui mereka kehilangan mata dan buah pinggang. Dan satu kejadian, ahli tokoh koprat yaitu Tuan Gimbang telah kehilangan anak bungsunya yang bernama Janet, dan anak sulung kepada Tuan Gimbang, Ursula, mengupah penyiasat persendirian dan menyiasat kehilangan adiknya. Ternyata adiknya juga turut korban dalam pembunuhan bersiri itu, dan ditemuilah mayat adiknya itu, Janet, di rumah kekasih Ursula yaitu Dr. Zahid. Dan seterusnya saya
mengulas tentang buku Sembilan Nyawa. Sembilan Nyawa ini diwatakan oleh Intan Suryani dan Hakim. Intan Suryani ini dipercayai oleh ibunya mempunyai 9 nyawa karena disebabkan satu mimpi dan beberapa kejadian ibunya telah mengaitkannya dan mempercayai bahwa ia mempunyai 9 nyawa. Dan Hakim adalah si buta lagi yatim piatu, hatinya sungguh luhur, mata hatinya lebih celik, keikhlasannya sungguh membuat sesiapa saja yang melihatnya pasti akan terharu. Dan Hakim ini bisa mendengar mereka yang berada di sempadan antara hidup dan mati. Ini juga adalah buku karya Ramli Awang Mursyid, dan buku terakhir adalah yang bertajuk Haura. Haura ini juga karya Ramli Awang Mursyid. Haura ini si bidadari yang patah sayapnya diambil oleh seorang yaitu yang bernama Adam. Pertemuan demi pertemuan membuahkan cinta kepada mereka, dan akhirnya mereka bernikah dan dikurniakan seorang anak yang bernama Haura the Little Star. Demikianlah pengulasan saya tentang 5 buah buku ini. Sekian dan terima kasih.